Selamat pagi, Shalom jemaat CCC yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online. Tidak terasa sudah memasuki bulan September. Kita bersyukur penyertaan Tuhan tetap ada sampai saat ini. Dan kita percaya Tuhan menyertai kita sepanjang masa kita hidup. Dan kita bersyukur bahwa Ia selalu melihat anak-anaknya. Ia berdoa untuk kita. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Mari kita buka hati kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memuliakan namanya melalui pujian dan penyembahan, melalui renungan firman. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan, mari kita ucapkan syukur kita. Kita ada sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan beserta kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Engkau yang hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat perbuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami Tuhan mau beribadah kepada Tuhan, Allah yang layak ditinggikan dan dipuji. Engkaulah Tuhan Allah Israel. Engkaulah Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya. Tuhan, saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Baik kami yang ada di rumah Tuhan, atau di tempat lain Tuhan Yesus, yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau beserta kami Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Engkau akan memberkati setiap kami. Tuhan Yesus, ubahkan hati kami, kuduskan hati kami Tuhan. Terlebih Tuhan, ampuni Tuhan segala kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Layakan kami Tuhan, sehingga Tuhan setiap pujian dari mulut kami Tuhan itu layak Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan. Berkati Tuhan ibadah online pada pagi hari ini ya Bapa. Urapi Tuhan Roh-Mu Tuhan yang menguduskan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bahkan sampai renungan firman-Mu Tuhan Yesus, Engkau juga akan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berikan kami kesatuan roh ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, kami tolak segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami fokus Tuhan dalam pikiran Tuhan untuk menyaksikan ibadah ini Tuhan. Berikan kami hati yang disiplin dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap menerima berkat-Mu dan kami siap diubahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua jemaat CCC katakan amin, amin, amin. Haleluya. Seperti tema pada bulan September, yaitu tema keluarga. Mari kita mengangkat satu pujian, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu, oh kemuliaan Raja, amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi kau dengan oh, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pandanglah wajah sekelilingmu, lihatlah kemuliaan Raja, amin. Kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi kuat
Haleluya. Terjalin mesra sekali. Mari kita semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Mari katakan, semua saling mengasihi. Haleluya. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita satu di dalam Tuhan. Pujilah namanya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, oh kasih Allah tak berkesudahan, selalu, oh selalu baru setiap pagi, amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, oh kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Oh dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Saya mau dengar umat Tuhan mengatakan dengan sukacita, haleluya. Dengan sukacita ku kan menang, amin. Oh serukan namanya, tinggikan nama Tuhan, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya, beri pujian bagi Raja kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya Tuhan. Saya mau beri satu kesaksian sedikit saja. Beberapa minggu belakangan keluarga saya terkena dampak COVID-19. Tidak tanggung-tanggung, 4 orang sekaligus. Istri saya, mama saya, adik saya yang nomor 1, kemudian ada orang yang bekerja di rumah saya. Itu seperti komet jatuh. Begitu syok. Kami begitu kaget. Tapi saya melihat dari mama, luar biasa. Dia begitu santainya, begitu tenangnya, dan dia berkata, mengapa kita terima dari Tuhan yang baik, kita tidak mau terima yang tidak baik. Ini semua adalah jalan yang harus kita lewati. Dan kita percaya Tuhan beserta kita. Dan benar saudara-saudara, Tuhan buktikan semuanya tepat pada waktunya.
mereka semua disembuhkan. Tanpa satu gejala pun yang berat. Tuhan, Kau begitu baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini pun Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada ya Bapa, mereka yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka juga akan menerima kesembuhan daripada Tuhan. Sebab kuasa-Mu ya Bapa ada dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan itu kami rasakan Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Bapa, seperti seorang bapa yang menyayangi seorang anaknya, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Apapun itu yang mereka lakukan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan kami melakukan hal kesalahan Tuhan, Engkau tidak membuang kami ya Bapa. Thank you Father, thank you Jesus. Mari saudara-saudariku, kita muliakan nama Tuhan. Apa yang menjadi bebanmu saat ini? Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu? Tuhan ada bersama dengan kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah maka akan pintu akan dibukakan. Carilah maka engkau akan mendapat. Haleluya. Satu pujian seperti Bapa sayang anaknya, demikian Engkau mengasihi kami Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati
rancangan-Mu Tuhan, yang terbaik bagi kami Tuhan. Hari depan Tuhan, kami percaya Tuhan, hari depan kami ada bersama dengan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah ada berada di depan kami Tuhan. Engkau yang memimpin langkah kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, pujilah Engkau Tuhan, Raja yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Haleluya. Oh, Kau berikan semua yang ada padamu Tuhan. Semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah kami Tuhan. Kami percaya hari depan Kau berikan yang terbaik Tuhan. Haleluya Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ketika kami Tuhan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan, ya Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Urapi Tuhan firman-Mu menjadi rema yang baik Tuhan bagi setiap kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat dimanapun berada. Doa kami, harapan kami kita semua diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan kita semua pasti bisa melewati hari-hari ke depan dengan pertolongan anugerah-Nya. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa seketika waktu. Bapa Surgawi, kami mohon kepadamu untuk Engkau memberkati, menghidupkan firman-Mu kepada kami semua yang mendengar, sehingga firman Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk menerangi langkah-langkah kami ke depan. Di dalam nama Yesus kami minta urapan dan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Charismatic City Church mulai bulan ini dan beberapa bulan ke depan membahas mengenai satu topik mengenai keluarga. Topik yang tidak mudah, kita semua perlu belajar termasuk saya juga. Bagaimana membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Pada minggu ini atau pagi hari ini
saya akan membawa satu judul khotbah, Nuh, penyelamat keluarga. Terambil di dalam teks kita, Kejadian pasal yang ke-6, pasal yang ke-7, 8, dan ke-9. Dan saya berharap agar Bapak Ibu semua dapat membacanya. Tapi pagi ini izinkan saya membaca dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ketika kita berbicara mengenai keluarga, ada satu pertanyaan yang mendasar yang perlu kita ajukan dan kita jawab, yaitu siapakah yang berinisiatif untuk memulai keluarga? Apakah datang dari Allah atau datang dari manusia? Kalau kita melihat Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 dan 24, maka kita tahu bahwa Allah lah yang memulai suatu keluarga, bukan manusia. Dan saya ingin pada pagi hari ini membaca Mazmur 127 ayat 1a. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dari kitab ini atau kitab Mazmur ini memberi kepada kita satu pencerahan. Kalau kita ingin melihat keluarga kita sehat secara rohani, kalau kita ingin melihat keluarga kita kuat, kalau kita ingin melihat keluarga kita bahagia, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita membuka peluang untuk Tuhan campur tangan atau intervensi di dalam rumah tangga kita. Maka sekarang jelas bagi kita bahwa keluarga adalah satu lembaga yang dibangun oleh Allah sendiri. Dan perlu kita sadari bahwa keluarga di mata Allah adalah sakral, adalah kudus. Artinya Allah sangat membenci perceraian. Mengapa Allah membenci perceraian? Karena perceraian merusak apa? Lembaga yang Allah bangun. Merusak apa? Hubungan satu dengan yang lain. Karena terjadi apa? Terjadi kekecewaan, kepedihan, kepahitan. Itu sebab Allah membenci perceraian. Bahkan ada hasil pemikiran yang baru bahwa dampak daripada hubungannya retak di antara keluarga menyebabkan disebut dengan penyakit sosial. Menurut sebuah organisasi yang bernama National Fatherhood Initiative, di situ dia meringkas hasil pengamatannya apa yang terjadi ketika seorang anak dibesarkan tanpa kehadiran seorang bapak. Maka dikatakan memiliki potensi yang besar untuk anak tersebut menjadi miskin. Anak yang dibesarkan tanpa kehadiran orang tua, khususnya bapak, maka memiliki 2 kali lebih besar untuk putus sekolah. Demikian juga ketika anak remaja dibesarkan tanpa hadirnya seorang bapak, dikatakan bahwa memiliki tendensi untuk terlibat di dalam narkoba dan obat-obat terlarang, serta masuk di dalam penjara karena tanpa ada pengawasan seorang bapak. Itulah sebab begitu pentingnya seorang pemimpin kepala rumah tangga. Hal Allah membenci perceraian dapat digambarkan seperti sebuah perangko ditempelkan kepada amplop. Dan kita biarkan seketika waktu dan setelah kering kita coba memisahkan antara amplop dan perangko tersebut. Apa yang terjadi? Maka akibatnya 2 permukaan, yaitu permukaan daripada amplop dan permukaan daripada perangko akan mengalami kerusakan. Ilustrasi ini memberitahu kepada kita bahwa perceraian selalu mendatangkan luka, kepahitan, dan kepedihan. Oleh sebab itu, mari kita menjaga
keluarga kita, menurut kaidah-kaidah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Alkitab menggambarkan kehidupan Nuh? Kehidupan Nuh, kalau kita membaca dari Kejadian pasal 6 sampai ke 9, maka kita menemukan bahwa kehidupan Nuh adalah kehidupan yang dapat kita ikuti keteladanannya. Dalam hal apa? Dalam hal kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, dan juga sebagai seorang bapak. Menurut seorang pakar kepemimpinan, John Maxwell, dia memberi definisi bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Nah, di dalam konteks keluarga ini, kita sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga, pengaruh apakah yang telah kita berikan kepada orang yang kita pimpin? Hanya ada dua, yaitu pengaruh yang positif dan pengaruh yang negatif. Maafkan saya, bahwa Nuh telah memberi satu pengaruh yang baik kepada keluarganya. Sehingga itu Nuh dan seisi keluarganya dapat diselamatkan dari bencana air bah. Nuh adalah seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang pemimpin keluarga yang dapat kita jadikan teladan dalam perkara penyelamatan keluarga. Beberapa rahasia kenapa Nuh disebut penyelamat keluarga. Setidaknya ada 3 rahasia mengapa Nuh dikatakan penyelamat keluarga. Rahasia yang pertama adalah Nuh sebagai seorang suami dan bapa yang hidup bergaul dengan Allah. Mari kita melihat di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9b. Dikatakan ia hidup akrab dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian perlu memahami kondisi situasi pada waktu itu. Bahwa Nuh hidup di tengah lingkungan yang sudah rusak. Lingkungan yang sudah tidak menghormat lagi nilai-nilai kebenaran. Dari mana kita dapat melihat itu? Mari kita lihat di Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Betapa jahatnya, betapa rusaknya orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Saudara perhatikan kata di situ, yaitu segala kecenderungan hatinya selalu membuat kejahatan dan semata-mata. Dengan kata lain, masyarakat yang hidup di masa Nuh dapat kita pakai istilah tiada hari tanpa kejahatan. Dan kalau kita perhatikan kata segala kecenderungan hatinya. Nah, kalau kita berbicara mengenai hati, hati adalah pusat aktivitas pikiran manusia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau pusat kehidupan itu rusak, maka seluruhnya menjadi rusak. Dan Bapak Ibu bisa membaca di Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23 bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan tentang hati. Hati dikatakan tempat di mana munculnya pikiran jahat, perzinahan, menipu dan sebagainya. Dan saya harap Bapak Ibu dapat membacanya. Tidak heran kalau kitab orang berhikmat, yaitu Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekalipun Nuh hidup di tengah lingkungan yang begitu rusak, namun Nuh tetap memilih atau membangun hubungan yang bergaul dengan Allah. Bergaul mengandung pengertian, yaitu bersahabat, akrab, memiliki keintiman. Itu sebab Nuh mendapat kekuatan mempertahankan dan menyelamatkan keluarganya dari pengaruh dunia yang jahat pada waktu itu. Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kehidupan zaman sekarang ini tidak jauh berubah dengan pada zaman Nuh. Bahkan lebih parah lagi. Kenapa saya katakan lebih parah lagi? Karena Yesus Kristus
Di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39 mengutip peristiwa ini. Kenapa Yesus mengutip peristiwa ini? Untuk memperingatkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kepala rumah tangga, para suami, para bapak-bapak, untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, tetap hidup benar sekalipun di tengah lingkungan yang sudah rusak. Mengapa kita perlu hidup bergaul dengan Allah? Karena di luar Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Allah kita tidak punya kemampuan apa-apa. Di luar Allah kita tidak menghasilkan apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tetaplah bersatu dengan aku, dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tak dapat berbuah, kecuali kalau ia tetap pada pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Alkitab ini memberitahu kepada kita bahwa di luar Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Allah kita tidak dapat menghasilkan apa-apa. Itu sebab dia gambarkan di dalam firman Tuhan ini antara pokok dan ranting. Bapak Ibu bisa membayangkan ketika ranting dipisahkan dari pokoknya, apa yang terjadi? Maka dua hal yang terjadi, ranting itu tidak berbuah dan ranting itu menjadi kering dan pada akhirnya dibuang. Itulah gambaran daripada kehidupan kita kalau tidak menempel pada pokoknya. Khususnya bagi kepala keluarga. Mari kita membangun kehidupan yang menempel dan melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita dapat bergaul dengan Allah? Alkitab memberitahu kepada kita, kita menyediakan waktu untuk bersekutu. Bukan kalau ada waktu kita bersekutu dengan Allah. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membangun suatu kehidupan yang jujur kepada Tuhan. Jujur, ya kalau kita merasa kita tidak kuat, kita bilang, Tuhan Yesus saya tidak kuat. Itu membangun suatu kehidupan yang jujur. Menghargai apa yang Allah hargai, membenci apa yang Allah benci. Kalau kita memahami bahwa keluarga itu perlu dipertahankan. Dan adalah tanggung jawab kita sebagai pemimpin keluarga, kepala keluarga. Dan tentunya juga kita bertanggung jawab dengan seluruh anggota keluarga kita. Maka membangun kehidupan yang bergaul dengan Allah tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita harus melakukannya itu. Rahasia kedua, kenapa Nuh dapat menyelamatkan keluarganya. Nuh sebagai seorang suami dan bapak mampu menjaga hidup benar di mata Allah. Kita dapat membaca di Kejadian pasal yang ke-6 ayat 7, 8, 9 dan Kejadian pasal 7 ayat yang ke-1. Kita baca di Kejadian 6 ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Kita lihat di sini bahwa Allah telah menetapkan satu keputusan ingin menghapus semua manusia, semua makhluk yang hidup pada waktu itu. Namun kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-8, satu hal yang menggembirakan kita. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka apa yang terjadi? Nuh, istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya, mereka semua diselamatkan dari kebinasaan. Nuh dikatakan seorang yang benar, bukan karena ia beramal banyak, bukan karena ia memberi sedekah banyak, tetapi Nuh dikatakan orang benar karena ia percaya, karena ia beriman kepada Allah atau kepada Yahweh. Dari mana kita dapat melihat itu?
seperti tadi saya sudah bacakan Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Bagaimana kita dapat memahami bahwa Nuh percaya atau beriman kepada Allah atau kepada Yahweh? Maka kita dapat melihatnya di dalam 3 sisi. Sisi yang pertama adalah Nuh adalah keturunan Set. Dan dari keturunan Set inilah menurut Alkitab orang mulai memanggil nama Allah. Di Kejadian 4 ayat yang ke-26. Lahir seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dan para teolog dan beberapa memberitahu bahwa mulai saat itulah kata doa mulai muncul. Sisi yang kedua, Nuh mengikuti segala instruksi Allah dalam membuat bahtera tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantah, dan tanpa memberikan perlawanan. Padahal sekelilingnya menolak. Tapi Nuh tetap melakukan itu dengan taat. Sisi yang lain, Nuh menjalankan kehidupannya dengan tak bercela. Artinya kehidupannya sangat saleh. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bahwa kehidupan Nuh tidak hanya berhenti sampai statusnya sebagai orang percaya. Orang yang beriman. Tetapi Nuh juga menunjukkan nilai sikap-sikap hidupnya di dalam dia bergaul dan berkomunikasi dengan orang-orang. Ini yang luar biasa. Kejadian 6 ayat 9a dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Tidak bercela memberi pengertian bahwa Nuh menjauhkan dirinya dari kejahatan atau menjauhkan dirinya dari apa yang Allah tidak sukai atau larang. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini, siapakah orang benar itu? Maka jawaban kita adalah orang yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ya, itu benar. Namun, demikian kita perlu sadari bahwa tidak cukup kita hanya sebatas percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tetapi kita juga perlu mengaplikasikan pengakuan kita itu di dalam sikap, perilaku, dan karakter kita yang tidak bercela juga di hadapan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang di Roma, tetapi saya percaya mengingatkan kita juga. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak ibu saudara sekalian, saya mengakui dan menyadari untuk hidup benar di tengah lingkungan yang sudah rusak, di tengah lingkungan yang penuh dengan kejahatan, tidaklah mudah. Namun demikian, kita harus tetap berusaha untuk tetap hidup benar. Karena Allah memberi kepada kita Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Dan salah satu peran dari Roh Kudus, yaitu memberi pertolongan kepada kita semua. Yang memerlukannya, yang meminta kepada Dia. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin keluarga yang telah dipercayakan Allah, maka kehidupan benar, yaitu menjauhkan kejahatan, adalah harga mati. Kenapa demikian? Karena kehidupan kita merupakan keteladanan yang akan ditiru oleh para anggota keluarga kita yang lain. Rahasia yang ketiga, mengapa Nuh dikatakan penyelamat keluarga. Nuh sebagai seorang suami dan bapak
yang mampu menerima kehendak Allah dan mentaatinya. Mari kita melihat di kitab Kejadian pasal 6 ayat 13, Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai yang ke-16 dan Kejadian 6 ayat yang ke-22. Di Kejadian 6 ayat 13 dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Hal apakah yang dapat kita pelajari dari Kejadian 6 ayat 13 ini? Yang pertama kita pelajari adalah bahwa Allah itu adil. Dalam konteks ini adalah keadilan Dia di mana dosa harus dihukum. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dan ini perhatian bagi kita sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, bahwa dosa adalah akan mendatangkan hukuman di mata Allah. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari Kejadian 6 ayat 13 ini adalah Allah tidak mengenal dengan nama sistem suara terbanyak. Bukankah pada waktu itu seluruh masyarakat di mana Nuh berada melakukan tindakan-tindakan yang jahat, tindakan-tindakan yang melawan kebenaran. Hanya Nuh, istri dan keluarganya saja yang mengikuti kebenaran. Tetapi kalau berdasarkan suara terbanyak, semestinya Allah menghukum Nuh. Tetapi kenyataannya Nuh dibela Allah, tapi suara yang terbanyak itu dihukum Allah. Bapak ibu saudara sekalian, hal ini membuktikan bahwa Allah tidak mengenal sistem suara terbanyak. Allah hanya mengenal orang yang hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah kalau kita melihat di Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 dan 16. Ini merupakan satu perintah Allah kepada Nuh untuk ia membuat satu bahtera dengan ukurannya, tingginya, semuanya. Allah perintahkan bagi Nuh untuk melakukan hal tersebut. Perintah Allah kepada Nuh ini saya katakan tidak mudah dan berat. Kenapa tidak mudah atau berat? Karena tidak seorang pun yang mendukung Nuh untuk membuat bahtera tersebut. Dia hanya didukung oleh istri dan keluarganya, anak-anaknya. Terberat yang kedua, orang-orang mulai mentertawakan Nuh, mengejek dia, mengatakan dia gila. Saudara bisa bayangkan tekanan yang Nuh terima. Ini cukup berat untuk Nuh dapat melakukan perintah ini. Saya percaya Nuh telah coba untuk menjelaskan tujuan daripada pembuatan bahtera ini. Namun orang tidak peduli, bahkan orang mencemooh dia. Yang terberat selanjutnya untuk mentaati ini, Nuh menghadapi penolakan dan juga intimidasi dari orang banyak. Kalau kita terus membaca di Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukannya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kita bersyukur bahwa Nuh tetap meresponi semua yang Allah perintahkan tanpa kurang, tanpa lebih. Tepat seperti yang Allah katakan. Dengan kata lain, Nuh meresponi kehendak Allah dan mentaatinya. Dalam istilah perjanjian baru dipakai, sekalipun belum kelihatan, tapi Nuh tetap melakukan apa yang telah diperintahkan Allah dengan taat. Saya percaya ada banyak hal yang menghalangi Nuh untuk dapat mentaati kehendak Allah ini atau perintah Allah atas hidupnya. Yang pertama, mungkin Nuh merasa tidak mampu. Karena apa? Karena pembuatan bahtera tersebut hanya melibatkan keluarganya. Padahal bahtera itu ukurannya besar sekali. Hal yang kedua, rasa bosan, rasa malas.
karena membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membuat bahtera tersebut. Dan hal selanjutnya yaitu rasa kecil hati karena terus diejek secara bertubi-tubi. Namun demikian, Alkitab mencatat bahwa Nuh taat total dan ia terus mengerjakannya dengan tekun sampai selesai pembuatan bahtera tersebut. Dengan kata lain, Nuh sebagai seorang pemimpin rumah tangga mampu menerima kehendak Allah dan mentaatinya. Sebagai berkat yang dia terima, ia diselamatkan dari badai air bah yang dahsyat tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan adalah bukti kasih seseorang kepada Tuhan. Kasih, karena kasih orang akan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya dan mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita semua belajar bersama-sama dari kehidupan Nuh, bagaimana ia menerima kehendak Allah dan mentaatinya, sekalipun ada tantangan yang begitu berat dihadapinya. Izinkan saya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengingatkan kita semua sebagai orang percaya, secara khusus bagi bapak-bapak, kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga, untuk menerima setiap kehendak Allah melalui firman-Nya dengan hati yang lembut dan bertekad, bersedia untuk mentaatinya. Dengan cara demikian, maka keluarga kita masing-masing, saya percaya, akan mengalami sukacita dari Tuhan. Dengan bertindak menerima setiap kehendak Allah dan mentaatinya, kita sedang memberi perlindungan bagi anggota keluarga kita. Dengan bertindak menerima kehendak Allah dan mentaatinya, kita sedang membuktikan bahwa saudara mengasihi keluargamu. Dengan bertindak menerima kehendak Allah dan mentaatinya, kita sedang membuka jalan berkat Tuhan tercurah kepada anggota keluarga kita. Sebagai bagian yang terakhir, Alkitab mengatakan bahwa dunia di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua bukan bertambah baik, tetapi malah sebaliknya akan menjadi semakin parah. Namun demikian, gereja Tuhan, orang percaya, kepala rumah tangga, bapak-bapak dan para suami harus mempertahankan keluarganya untuk hidup benar di tengah dunia yang tidak benar. Agar kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai suami, dapat menyelamatkan anggota keluarga kita dari malapetaka yang akan datang. Maka ada 3 hal yang tidak boleh lupa, yaitu mengembangkan kehidupan yang bergaul dengan Allah. Yang kedua, menjaga kehidupan benar di mata Allah. Dan yang ketiga, menerima kehendak Allah dan mentaatinya. Dengan mengembangkan kehidupan yang bergaul dengan Allah, hidup benar di mata Allah, dan menerima kehendak Allah, maka kita sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, kita adalah orang bijak yang sedang membangun rumah tangga kita di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24b, ia sama dengan orang yang bijak yang mendirikan rumah di atas batu. Kini Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin kepala keluarga yang terus berkenan dari waktu ke waktu, sekalipun lingkungan kita tidak mendukung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum saya menutup khotbah saya ingin mendoakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini. Saya ingin berdoa, jikalau engkau sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai suami, dan engkau telah mendengarkan khotbah ini, dan engkau berkomitmen, saya pada hari ini ingin mengambil keputusan untuk hidup bergaul dengan Allah, untuk hidup benar di mata Allah, dan untuk menerima kehendak Allah dan mentaatinya.
Saya harap engkau dapat berdiri dimanapun engkau berada. Dan saya mau berdoa untuk hal itu. Tantangan yang kedua saya berikan, saya ingin berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami ketidakharmonisan, ketidakcocokan, timbul pertentangan, pertengkaran yang tidak ada akhirnya, sehingga hampir kepada perceraian. Saya ingin berdoa agar Tuhan tolong kita. Dan satu lagi, saya ingin berdoa bagi engkau Bapak Ibu yang single parent, membesarkan keluarga. Situasi berlalu terus. Saya ingin berdoa agar Tuhan memberi kepada engkau kekuatan dan hikmat, supaya engkau dapat melewati hari-hari ini dengan anugerah Tuhan. Bagi tadi yang mau didoakan dimanapun sekali lagi engkau berada, silakan engkau berdiri di rumahmu atau di tempat dimanapun, dan angkatlah tanganmu dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada setiap kepala rumah tangga yang pada saat ini meresponi firman Allah, dan mereka berdiri dan mereka berkomitmen kembali untuk membangun kehidupan yang bergaul dengan Engkau, untuk membangun kehidupan yang benar di mata Engkau, untuk menerima setiap kehendak Engkau dan mentaatinya. Engkau melihat Tuhan Yesus setiap kepala keluarga, suami, bapak-bapak yang berdiri saat ini. Tuhan, Engkau hampiri, Engkau menjamah mereka di dalam nama Yesus, supaya keputusan komitmen yang mereka ambil ini Tuhan Yesus dapat sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan, dan mereka bertekad melaksanakannya, dan mereka sendiri akan mengalami berkat-Nya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kekuatan yang baru, pengurapan yang baru turun atas engkau dimanapun engkau berada saat ini. Di dalam nama Yesus, kuasa Allah turun menjamah engkau. Jadilah kuat, haleluya. Berdirilah teguh, karena Allah Yesus mengasihi engkau. Dan aku juga mau berdoa bagi engkau hubungan yang kurang harmonis suami istri, cekcok dan berujung hampir pada perceraian. Tuhan, Engkau jamah keluarga-keluarga yang demikian yang sedang berdiri. Mungkin mereka sudah berpisah untuk sekian lama, tetapi masih ada satu yang ingin mempertahankan, karena mereka tahu bahwa perceraian bukan kehendak Allah. Bapa, kami mohon Engkau hampiri pribadi itu, rangkul dia, berbicara dalam hatinya bahwa Engkau ada untuk dia, bahwa Engkau tidak pernah melepaskan dia. Di dalam nama Yesus Tuhan, Allah mampukan untuk dia tetap teguh berdiri di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa agar kedua belah pihak suami dan istri dijamah Tuhan hatinya, dilembutkan mereka untuk mereka dapat mengakui kelemahan masing-masing, menerima satu dengan yang lain, dan memaafkan. Kami berdoa kuasa Tuhan menjamah hati-hati yang sudah keras, hati-hati yang sudah membatu di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi single parent yang membesarkan keluarga yang tidak mudah. Tuhan, kami berdoa Engkau melihat mereka sedang berdiri Tuhan Yesus. Air mata mengalir dari mereka karena rasa tidak mampu lagi Tuhan Yesus. Anak tidak seperti yang diharapkan, melawan dan melanggar. Tuhan, Kau berkati orang tua ini yang single parent. Di dalam nama Yesus, aku berdoa, hapuskan air mata mereka dengan kebenaran janji-Mu bahwa bersama dengan Engkau mereka dapat melangkah, mereka akan melakukan perkara yang besar. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah Tuhan Yesus setiap single parent yang sedang membesarkan anaknya. Oh haleluya, ekonomi yang mereka butuhkan, hikmat yang mereka butuhkan, pengetahuan yang mereka butuhkan, Allah Engkau curahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mengalir supaya mereka juga dapat menghasilkan generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan, supaya mereka juga dapat membesarkan generasi-generasi yang memuliakan Engkau Allah. Engkau jamah, turun atas mereka jamahan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih. Dan ini waktunya kita akan berdoa dan menutup ibadah ini. Tetap saya mengajak kita semua yang sedang mengikuti ibadah, semuanya
berdiri dimanapun berada. Tuhan Yesuslah penolong bagi setiap keluarga, kepala keluarga yang sedang mengikuti ibadah online saat ini, yang sedang bergumul mungkin dalam usaha bisnis dan pekerjaanmu, agar engkau dianugerahkan hikmat dan berkat dari Tuhan. Bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah setiap anak-anak kami yang sedang belajar secara online, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Dan pada akhirnya, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini turun atas hidupmu, atas keluargamu, atas generasimu. Mulai hari ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.